Untuk mengulang kembali memori kita terkait dengan PPDB tahun kemarin. Iya, ya. Nanti mungkin Bapak Ibu sudah pada melihat juknisnya ya untuk PPDB di tahun ini. Untuk jenjang SD, PPDB jalur afirmasi akan dibuka hari Senin depan, yaitu tanggal 13 Mei. Sudah pada tahu ya saya kira. Nah, lalu apa yang perlu dipersiapkan kalau untuk sebagai penerima siswa, ya, karena di jenjang SD ini akan mengambil data dari jenjang PAUD, ya, di tahun kemarin pokoknya ya, karena jenjang PAUD mungkin dilihat dari SDM-nya atau dilihat dari keterampilan IT-nya, mungkin mereka, mohon maaf ya, kurangnya di atas, di bawah dari jenengan. Jadi seperti tahun kemarin, nanti Bapak Ibu prosesnya ya mendaftarkan dan memverifikasi sendiri. Nah, kan, nggih? Untuk aplikasi masih sama, yaitu alamatnya di izin sharing. Alamatnya di untuk sekolah itu untuk admin sekolah alamatnya ada di admin.ppdb.projokap.go.id ya. Kelihatan ya Bapak Ibu semuanya. Untuk akunnya masih sama seperti tahun kemarin yaitu menggunakan akun dari sdm.data. Akun yang buat login verbal PD, verbal PTK dan lain-lain ya. Nanti setelah login akan muncul halaman peran. Nah, di sini ada dua, yaitu sebagai panitia penerima PPDB dan sebagai operator sekolah asal. Untuk panitia penerima PPDB ini artinya berarti Bapak Ibu bertugas sebagai memverifikasi calon pendaftar siswa di sekolah Bapak Ibu. Sedangkan sebagai operator sekolah ini untuk memverifikasi data anak didik kelas 6 di tempat Ibu yang akan melanjutkan ke SMP. Jadi seperti tahun kemarin, Bapak Ibu punya dua tugas di aplikasi PPDB ini. Yang pertama adalah menerima sekolah untuk yang kelas 1, kemudian memverifikasi siswa yang kelas 6. Caranya bagaimana? Masih sama seperti tahun kemarin. Semoga tidak pada lupa. Kita coba buka dulu untuk yang panitia penerima PPDB sekolah. Karena ini nanti akan kita gunakan mulai besok tanggal 13, yaitu PPDB jalur afirmasi. Ya, instansinya, mohon maaf ini mohon izin saya pinjam akunnya SD Keduren. Ya, karena sudah tersimpan di laptop saya buat nyoba-nyoba. Di menu sebagai penerima peserta didik, ya ada beberapa menu yaitu peserta didik, kemudian verifikasi data, kemudian daftar ulang, dan layanan pengaduan. Untuk kita gunakan yaitu ada menu peserta didik dan verifikasi data. Kita coba kita cermati karena saya juga lupa terkait dengan aplikasi ini. Ya. Di menu peserta didik ini ada menu belum diverifikasi dan terverifikasi. Belum diverifikasi, ini berarti artinya siswa tersebut sudah mendaftar di sekolah Bapak Ibu, tapi sama jenengan belum diklik setuju untuk bisa masuk di sekolah jenengan. Nanti kalau sudah diklik, maka akan menjadi masuk di terverifikasi. Jadi ketika ada anak calon peserta didik jenengan daftar di sekolah jenengan, nanti akan masuk di kolom ini. Seperti itu nggih. Nah, mudah. Cuman nanti tugas Bapak Ibu ada kemungkinan karena modelnya di SD itu nanti orang tua yang datang ke sekolah, nanti
SD-nya yang mendaftarkan. Ya, jadi yo nanti jadinya buka dua, istilahnya dua alamat ya, yang di Opera buka admin PPDB, yang di Chrome buka PPDB, Project Hub yang buat daftarnya. Kemudian yang kedua yaitu menu verifikasi data. Di menu verifikasi data ini juga hampir sama dengan menu peserta didik tadi. Jadi ini ada menu di jalur pendaftarannya. Yang pertama adalah jalur afirmasi, yang kedua jalur perpindahan, dan yang ketiga jalur zonasi. Jadi seperti tahun kemarin untuk PPDB jenjang SD ada tiga jalur, ya, jalur afirmasi, perpindahan, dan zonasi. Untuk jalur afirmasi ini sudah dimulai besok Senin tanggal 13, sedangkan dua jalur yang lain ini akan dimulai tanggal 20 Mei. Ya, ini hampir sama dengan yang kita didik tadi. Ketika diklik jalur afirmasi, maka di sini akan muncul data anak didik yang statusnya sudah mendaftar di tempat Bapak Ibu, tapi belum diverifikasi sama jenengan. Nah, kalau sudah diverifikasi akan masuk ke terverifikasi. Begitu juga dengan dua jalur yang lain. Nanti setelah masuk diverifikasi, masuk terverifikasi, kemudian nanti akan masuk ke pemeringkatan. Ya, seperti itu. Saya kira untuk jenjang SD ini cukup mudah ya, karena siswanya juga sudah ketahuan insya Allah ya. Oke. Lanjut ke di menu daftar ulang. Menu daftar ulang ini berarti menu setelah pengumuman hasil PPDB-nya diumumkan. Ya, jadi nanti sekitar tanggal, kalau nggak salah tanggal 27 ya. Nah, nanti di sini diklik-klik-klik semua akan masuk ke sudah daftar ulang. Ini harus dilakukan karena nanti kalau tidak dilakukan ada kemungkinan besar nanti siswanya tidak masuk di Dapodik tahun ajaran depan ya, seperti tahun kemarin ada yang tidak melakukan daftar ulang, ada yang tidak masuk di Dapodiknya ya. Karena PPDB ini nanti akan integrasi ke Dapodik yang tahun depan, tahun ajaran 2024-2025. Untuk layanan pengaduan saya kira tidak ada masalah, mungkin dari calon wali murid yang akan mengadu di sini nanti silakan direspon. Itu yang pertama yaitu terkait dengan calon penerimaan peserta didik di tempat SD, di tempatnya jenengan. Yang kedua yaitu di menu sebagai sekolah asal, ya, operator sekolah asal. Kemudian lanjutkan ke aplikasi. Ya, di menu sekolah asal ini seperti tahun kemarin, Bapak Ibu tugasnya adalah memverifikasi data anak didiknya, yaitu di menu peserta didik, kemudian dicari anak didiknya, kemudian diverifikasi. Caranya masih sama, yaitu diklik profilnya, kemudian upload akta kelahiran, upload foto siswa, upload ijazah, dan upload kakak. Ya. Setelah diupload semua, kemudian klik, nanti di sini akan muncul setujui verifikasi. Itu ya. Saya agak-agak lupa juga ya. Ya. Kemudian yang paling jadi topik utama yaitu terkait dengan titik koordinat. Jangan sampai titik koordinatnya ini masih ada di lautan atau tidak sesuai dengan rumahnya atau tempat tinggalnya. Cara mengeditnya bagaimana? Cara mengeditnya yaitu klik ubah. Nah, kemudian diisi ya nomor kartu keluarga, nomor kakak,
Nah, pokoknya yang di sini yang merah-merah ini wajib diisi ya. Kemudian ke bawah alamat jalan, RT/RW. Nah, ke bawah ini lintang titik lokasinya. Nah, ini tinggal diklik kalau mau merubahnya, yaitu dengan cara ini. Ya, kamu peta, kemudian diklik, diklik, klik, lalu klik simpan. Klik tombol simpan akan muncul apabila data yang di atas ini sudah terisi semua, terutama data yang merah-merah ini. Saya kira masih pada ingat, ya, semoga pada ingat. Kalau untuk yang operator baru ya silakan nanti sambil dicoba-coba. Ya. Klik simpan. Setelah simpan, otomatis akan dianggap sudah memperbaiki data anak. Sudah bisa buat mendaftar ke jenjang SMP. Kemudian di menu berikutnya itu menu persetujuan. Di menu persetujuan ini, apabila ada anak yang melakukan perbaikan sendiri dari menu akun siswanya. Jadi dari akun siswa, dia login, ya, akunnya yaitu NISN dan tanggal lahir, dan terlogin, dia melakukan perbaikan diri sendiri, nah nanti akan muncul di menu data persetujuan, data verifikasi. Nanti di sini tinggal diklik. Nah, ini kalau nggak praktek ya agak bingung juga ya. Oke, nanti sambil jalan silakan nanti dicoba-coba. Itu untuk tugas dari Bapak Ibu ya sebagai sekolah asal. Jadi sekali lagi Bapak Ibu ada dua tugas yaitu sebagai sekolah asal dan yang kedua sebagai panitia penerima PPDB SD. Mungkin itu dari saya. Kalau untuk selanjutnya mungkin bisa ditambahkan dari Mas Anwar. Saya cukupi dulu dari saya, nanti apabila ada berdiskusi nanti bisa di sesi berikutnya. Saya akhiri, banyak kekurangan kesalahan yang saya sampaikan, sama yang sebesar-besarnya. Kalau boleh saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.